Ya, saya persilakan kepada Ibu Selvi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita masuk di materi, perkenalkan dulu. Nama saya Selvi Dia Aryani, biasanya dipanggil Ibu Selvi. Terus, saya di SMA itu mengajar biologi untuk kelas 1 sampai kelas 3. Adapun materi kita hari ini itu adalah tata krama siswa di sekolah, baik itu di sekolah maupun di rumah. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya minta tolong yang kameranya off itu dinyalakan kameranya. Jangan ada gambar-gambar yang bukan identitasnya itu dipasang-pasang. Saya minta tolong. Ini sebagian dari tata krama saja. Jangan nanti kalian ikut materi tata krama, kemudian kalian tidak tahu tata krama itu yang seperti apa. Jadi minta tolong yang kameranya off itu dinyalakan. Jangan nanti saya di sini sudah capek-capek menyampaikan materi, ada yang tidur atau yang meninggalkan tempat HP-nya disimpan di mana gitu. Rizka Aulia, minta tolong kameranya dinyalakan. Ragil, Doni, siapa semua itu minta tolong kameranya dinyalakan ya. Kecuali mic-nya itu di mute supaya tidak ribut. Jadi supaya kalian itu tidak tidur di situ. Erlangga, yang mana Erlangga? Takdir, Tina, Yuliana, Andi Haikal, minta tolong kameranya dinyalakan ya. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tata krama. Yang pertama, apa itu tata krama? Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Berarti adat istiadat atau aturan norma, sedangkan krama mengandung pengertian sopan santun, kelakuan yang sesuai dengan norma peraturan yang disepakati di dalam pergaulan antar manusia. Jadi, tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kemudian maksud dan tujuan tata krama. Yang pertama, supaya siswa dapat bersikap, berperilaku dalam serta sebagai tolok ukur penilaian yang baku bagi pembinaannya. Jadi sekarang kan pembelajarannya secara daring. Di sini yang saya perhatikan kemarin di grup MPLS yang dalam menyampaikan pendapatnya atau mengirim chat kepada gurunya. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi, kalau kita mengirimkan chat kepada guru atau berbicara kepada guru kita di baik itu di secara langsung, tata kramanya harus ada sopan santunnya. Jadi minta tolong kalau nanti misalnya chat gurunya itu pakai kata-kata yang sopan. Apalagi yang kemarin saya lihat di grup MPLS itu banyak yang pakai stiker, pakai apa. Itu sebenarnya itu dapat dikategorikan dengan sesuatu yang tidak sopan begitu. Jadi kalau nanti chat gurunya itu dahulukan salam, jangan lagi pakai P, ada yang biasanya kayak begitu. Jadi memperlakukan teman dengan memperlakukan guru itu berbeda. Kalau sama temanmu mungkin enggak apa-apa kok kayak begitu. Tapi ketika kita berbicara dengan guru, chat dengan guru itu harus sopan dan gunakan salam atau kata-kata yang sopan untuk membuka percakapan.
Oke, jadi minta tolong nanti kalau sudah ada grup-grup belajarnya di sekolah, ketika tanya atau apa mau chat gurunya itu dengan kata-kata yang sopan. Jangan lagi ada yang seperti kemarin di MPLS itu termasuk tata krama atau sopan santun yang mengatur di kehidupan sehari-hari. Kemudian maksud dan tujuan tata krama yang kedua agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib, serta jiwa kesatuan yang tinggi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai siswa atau peserta didik. Jadi tata krama, sopan santun, dan tata tertibmu itu harus, kenapa dia harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu supaya bisa menunjang tugas dan fungsimu sebagai siswa dan peserta didik. Ini saya tekankan lagi kepada kalian. Kalian itu dari SMP itu sudah ada tata tertib yang diajarkan oleh guru kalian itu harus dipatuhi atau ditaati. Kalian ketika masuk ke dalam suatu instansi, masuk ke dalam suatu harus dipatuhi. Jadi kenapa harus ada namanya tata krama dan ada Baik Bu, terima kasih kepada Bu Selvi yang telah memaparkan materinya. Silakan bagi siswa yang ingin bertanya, buka mic-nya, sebut nama terlebih dahulu, terus kelas dan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tanya, Bu. Siswa, ada yang mau bertanya? Ya, siswa, ada yang mau bertanya? Saya absen satu-satu kalau begitu. Lagi bahas materi sekarang. Yang dari tadi main-main kelihatan.
Kedengaran suaranya itu dek. Dikira saya nanti yang menonton. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ini. Ini siswa disuruh bertanya, tidak mau. Ya, terima kasih kepada Bu Selvi. Ya. Vicky Kalik mau bertanya. Dia angkat tangan ini. Vicky. Silakan bertanya Vicky. Bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan tanya ini mengenai pertemuan kalian kalau bertemu guru, apakah harus tidak disapa atau bagaimana toh? Betul. Ya. Bisa berbicara ya. Ada yang chat kan? Oke, jadi kalau bertemu guru, usahakan disapa. Kalau memang bisa disebut nama kalian. Bilang saya Bu, misalnya saya Putri dari kelas ini, supaya kita juga ingat wajah kalian, nama kalian. Karena ini online, tidak semua kita sering bertemu setiap hari. Apalagi gurunya, kalian mungkin belum hafal wajahnya, namanya. Jangan sampai nanti masuk kayak Bapak Kepala Sekolah bilang, ditanya ini guru siapa? Namanya siapa? Kalian tidak tahu. Jadi usahakan kalau ketemu guru, disapa. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada bertanya, saya bertanya ini. Bertanya kepada siswa kalau boleh. Oh, bagus Bu Selvi ditanya. Saya punya pertanyaan untuk mereka. Oh, Selfie. Selfie juga namanya ini. Makasihnya namanya Selfie. Kita interaksi dulu. Ya, karena kalian masih murid baru, jadi mungkin kita belum terlalu kenal ya. Jadi usahakan Mbak. Selfie buka anunya dek, buka mic-nya. Ya. Nah Selfie, kalau ketemu guru itu panggil nama atau panggil ibu apa begitu? Misalnya ibu ekonomi atau ibu apa begitu. Kalian kalau ketemu guru panggil apa? Ibu. Kalau nggak ditahu namanya? Ibu guru. Bukan ibu misalnya ibu. Oh, ibu anu ini yang pendek. Ibu yang misalnya kayak saya, ibu gemuk. Jadi usahakan kalau belum tahu namanya gurunya, jangan dipanggil ciri-cirinya ya. Misalnya ibu yang sering bilang AA begitu. Ada yang sering ulang kasihan, bilang ibu itu enggak boleh ya. Ibu Jute. Jadi usahakan jangan disebut kebiasaannya, karena kalian juga kayak kami ingat seperti itu. Waalaikumsalam. Siapa ini? Silakan tanya. Oh, Raymond. Silakan Raymond. Tanya Raymond. Ya, bicara Raymond. Nanti Ibu cari. Buka mic-nya kalau mau bertanya. Ya, sebut namanya. Sebut namanya. Ya, bertanyalah. Silakan. Ya, Bu Selvi. Pertanyaannya apa manfaat dari tata krama? Gimana Safira, sudah paham? Ya.
Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, sekedar informasi, link absen sudah ada di kolom chat. Silakan diisi yang materi ketiga. Jadi judul materinya itu tata krama. Pematerinya Ibu Selvi Aryani, Selvi Aryani, SPD. Tinggal dia pilih, Bu. Jadi tidak tulis nama. Jangan sampai salah pilih juga. Jangan sampai kalian tulis. Bilang kayak kemarin. Kemarin masih ada yang salah pilih pemateri dan materinya. Jadi absen ketiga itu materinya tata krama. Pematerinya Bu Selvi Aryani, SPD. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sekali lagi kalau di chat, misalnya di chat grup, jangan juga mengirimkan stiker yang tidak baik ya dilihat. Kalau boleh nggak usah mengirimkan stiker. Karena stiker itu belum tentu maknanya jelas. Mungkin ada yang merasa lucu, ada yang merasa tersinggung dengan stikernya. Jadi kalau ada nanti grup kelasnya, grup pelajarannya misalnya dari Bu Selvi, tidak semua guru suka dikirimkan stiker ya. Mengerti ya, tidak semua guru itu sama. Apalagi sifat mereka belum tentu kalian tahu bagaimana orangnya. Cara memanggil guru juga itu harus ditahu. Ada yang tidak suka dipanggil namanya. Jangan ketemu guru di jalan bilang hai, loy. Itu tidak sopan ya. Jadi usahakan sesopan mungkin, karena kalau kalian sopan, kami juga guru-guru sopan. Ya, semua punya timbal balik. Jadi itu satu arah. Jadi kalau kalian memberi sopan, kita juga akan memberikan itu. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan isi absennya. Kita akan masuk materi terakhir jam 11. Silakan Bu Selvi tutup kelasnya dulu.